Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bersama-sama. Saya percaya pagi ini saudara sudah siap melupakan segala kegiatan dan duduk manis. Saya percaya saudara akan diberkati dengan ibadah ini. Kita tahu bahwa sekarang ini adalah tanggal 26 dan minggu depan kita akan beribadah dengan cara yang lain. Saya percaya saudara, kita semua saudara, saya juga ingin sekali saudara-saudara merasakan bagaimana sih bertemu, bertatap muka, ya. Walaupun usia sudah tidak memungkinkan untuk beribadah, tapi saya akan mencoba, ya saudara. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita pulang dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah kita. Karena Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Amin. Karena hanya nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Karena hanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Amin Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Sungguh hanya Yesus. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Hosana bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Hosana,
Hosana. Katakan Hosana. Hosana. Yes Lord. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau menyerukan kebesaran nama-Mu. Kami mau memperkatakan kepada dunia ini bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Oleh sebab itu patut kita berbangga memiliki Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang besar dan mulia. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Haleluya. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang besar dan mulia. Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh katakan kepada kiri kanan saudara. Katakan,
Yesus itu adalah sahabat kita. Dia juga adalah Tuhan dan Raja kita. Gak perlu lagi takut, gak perlu lagi khawatir. Karena Yesus berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Kita mau bersuka cita karena Dia. Kita pujikan lagu ini, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, bernyanyi bagi Engkau. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama kita tepuk tangan ya. Tepuk tangan di atas kepala, amin. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan, Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dengan bersuka
puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau sambut firman Tuhan ini dengan sebuah pujian yang mengatakan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Amin. Lagi katakan, ku rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Katakan, ku rindu. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Katakan haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat
Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Bapak, kami rindu diberkati oleh suaramu pagi hari ini. Mari berfirmanlah kepada setiap kami. Nyatakanlah isi hatimu bagi kami pagi ini Tuhan. Kami sungguh rindu suaramu. Penuhi kami, puaskan kami. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan suaramu Tuhan. Kau memakai dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga apa yang disampaikan berkuasa mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bersama ada dalam hadirat Allah. Merenungkan firman Tuhan. Mari kita memberikan senyum satu dengan yang lain. Walaupun mungkin pakai masker ya, saudara di rumah. Tetapi sain mata kita atau binaran mata kita itu bisa memberikan tanda atau signal bahwa kita tersenyum ya. Puji Tuhan ya, nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun saya ada di batas alat, tetapi kita ada di dalam komunitas kerajaan Allah. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan beberapa waktu yang lalu saya memberikan renungan firman Tuhan di minggu ya berapa waktu yang lalu dengan judul sukses karena berjalan dalam firman-Nya atau perjanjian Allah. Nah, saya akan mereview sedikit untuk melanjutkannya. Saudara-saudara, karena ini merupakan aplikasi dalam kehidupan manusia rohani kita atau manusia spiritual kita dan kita ejawantahkan atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama saya mengulang ayat pokoknya. Berbunyi demikian, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak Ibu Saudara, kunci sukses bukan limpah dalam hal kefanaan atau dunia materi. Tetapi kunci sukses adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dapat diterjemahkan berkafah ya berapa minggu yang lalu. Mengikatkan diri secara kuat. Bukan takut karena disinonimkan dengan kegelapan atau takut hantu begitu bukan. Tetapi takut akan Tuhan itu mengikatkan diri dengan kuat dan menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini sama dengan berjalan dalam perjanjian Tuhan sepenuhnya tanpa ragu. Saya akan sedikit memberikan ilustrasi bagaimana berjalan dengan Tuhan tanpa ragu. Ada seorang bapak, dia akrobatik keseimbangan, namanya Blondin. Blondin adalah orang yang sangat termasyur. Dia berani berjalan di seutas tali, saudara-saudara. Di ketinggian tertentu, seutas tali di ketinggian tertentu. Nah, satu saat dia mengundang banyak orang, mengundang televisi ya, stasiun televisi untuk datang dan meliput kegiatan dia. Dia berencana berjalan di satu tempat atau Niagara kalau tidak salah, air terjun Niagara, dari satu tempat ke tempat lainnya, begitu. Dan Anda tahu air terjun Niagara itu jurang yang cukup dalam, saudara-saudara. Puji Tuhan.
Ketika dia berjalan dan Anda melihat dia berjalan di atas ketinggian yang begitu tinggi. Dia berjalan yang Anda tahu kalau dia jatuh pasti dia mati karena dia melintasi air terjun itu ya saudara-saudara, menyeberang ke sisi yang lain. Orang terbengong-bengong saudara-saudara. Orang terbengong-bengong, tidak ada yang tertawa. Setiap langkah dilalui, dia memegang bukan seutas, tapi batang kayu yang panjang seperti itu sebagai keseimbangan, tapi dia melangkah di seutas tali. Ratusan orang, mungkin mendekati 1.000. Mereka melihat bagaimana aksi spektakuler ini. Satu saat dia sudah sampai di tempat dan dia kembali ke tempat semula, lalu dia menantang. Siapa yang ada di tempat ini yang menyaksikan akrobat saya, mau saya gendong, saudara-saudara. Mau saya gendong. Tidak ada yang mau. Semua terdiam. Karena mereka pikir, jangan-jangan aku bisa jatuh. Jangan-jangan aku bisa mati karena ada jurang yang dalam yang menganga mau memakan aku kalau aku jatuh. Saudara-saudara. Tetapi di kerumunan itu ada seorang remaja, dia menyeruak, dia pergi ke depan sambil dengan tergopoh-gopoh karena dia terhalang oleh orang yang tinggi-tinggi posturnya, saudara-saudara. Dan dia sampai di depan dan berkata, saya mau. Lalu remaja ini naik di punggung Bapak Blondin dan dia menyeberang. Semua orang berkata, anak muda ini ya masih muda, nanti kalau jatuh masa depannya habis. Dia mau cuman cari sensasi saja. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah sampai di ujung sana, kemudian dia kembali lagi ke tempat ini. Lalu anak remaja ini diwawancarai. Kamu kok berani, Dek, menyeberang seperti itu? Bukankah banyak peristiwa yang akan terjadi, kamu bisa jatuh, bisa celaka. Tapi kenapa kamu mau? Lalu anak muda ini dengan tenang sambil tersenyum. Dia berkata, Anda tahu yang membopong saya di punggungnya adalah ayah saya sendiri. Kepercayaan tanpa batas kepada Tuhan itu menghasilkan kekuatan iman. Sama seperti anak remaja ini kepada bapaknya Blondin. Dia sudah tahu kemampuan daripada bapaknya, saudara-saudara. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita melihat ada contoh lain di dalam Alkitab. Seorang yang saya mereview berapa minggu lalu. Ada orang yang sungguh percaya dengan Tuhan tanpa batas. Seperti remaja ini kepada bapaknya Blondin tadi. Dia bernama Abraham. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, dia ikut tanpa pernah tawar-menawar. Karena Abraham tahu siapa Allah yang dia sembah. Itu sebabnya ada satu perjanjian yang kuat. Yaitu Tuhan berjanji memberikan keturunan. Tuhan berjanji menyertai, memberkati, memberikan tanah. Bumi yang dipijak akan diberkati juga. Bahkan keturunan daripada keturunannya Abraham akan diberkati. Keturunan jauh maupun keturunan dekat. Itu dapat dibaca di dalam kitab Kejadian 12-15. Anda dapat melihat di sana. Bagaimana kepercayaan Abraham kepada Tuhan menghasilkan, saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagi kita sebenarnya ya tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Bagi kita tidak cukup
hanya menerima berkat-berkat dan berkat. Hanya menerima penyertaan dan penyertaan. Tuhan sudah memberikan yang terbesar dan terbaik dalam hidup kita. Hal itu digenapkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Sang Firman. Bukan itu saja. Tapi Sang Firman itu juga telah menebus hidup kita. Di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya. Itu akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan itu bukan saja sekedar kepercayaan. Bukan sekedar mengikuti. Tetapi kita seharusnya serupa dengan Yesus Kristus. Serupa. Apa saja yang diajarkan oleh Dia, maka kita seharusnya mengikutinya tanpa batas. Bapak Ibu Saudara. Karena di balik itu semua ada janji, bukan saja janji masalah materi, masalah kefanaan, tetapi janji hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Jika kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita hidup serupa dengan Kristus, bukan saja serupa tetapi hidup di dalamnya. Ada persekutuan. Ada persekutuan yang benar-benar baik, saudara-saudara. Bahkan persekutuan itu menjadi satu komunitas yang kuat. Maka kita akan diperkaya di dalamnya. Di dalam Kristus tentunya. Apa saja yang diperkaya itu tadi? Kita diperkaya dalam konsep karakter Kristus. Anda dapat membaca risalah atau kisah daripada Tuhan Yesus. Mulai dari masa bayinya sampai dia mengorbankan dirinya. Dia memberi keteladanan yang diteruskan oleh murid-muridnya. Dia adalah pribadi yang sungguh menjadi hamba bagi banyak orang. Bahkan dia berkata, kita dipanggil, saudara-saudara, atau dia dipanggil untuk turun ke dunia bukan menjadi raja, tetapi menjadi hamba untuk melayani banyak orang. Dan dia memeteraikannya dengan keselamatan, yaitu melalui dirinya sendiri. Yang kedua, mendapatkan karunia-karunia motivasi, itu di Roma 12 ayat 6 sampai 8. Kemudian mendapatkan karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Ini saya mengulang renungan beberapa minggu lalu. Kemudian mendapatkan karunia jawatan. Kemudian mendapatkan kelimpahan jasmani. Seperti Ayub, saudara-saudara, ketika dia betul berjalan dalam perjanjian Allah. Dia adalah orang yang saleh, tetapi dia menghadapi banyak ujian yang sedemikian rupa. Bahkan sampai kepada dirinya sendiri mengalami sakit yang cukup berat. Tetapi karena kesetiaan Ayub kepada Tuhan dan memegang perjanjian, tinggal di dalam firman-Nya, apa yang terjadi? Dia diberkati 2 kali ganda. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sukses hidup kita adalah mendapat kekayaan sejati, yaitu serupa dengan Kristus. Itu terjadi karena kita tinggal dalam takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat 1. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dia akan berseru. Ada haleluya. Dia akan selalu ada di dalam ibadah kepada Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Bersukacita di dalam dia karena ada kebahagiaan. Itu dalam Mazmur
112 ayat 1 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Allah sepenuhnya tergenapkan di dalam Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu sendiri. Untuk tinggal dalam firman yang kekal dan mendapat kebahagiaan karena mengalami janji Tuhan, saudara-saudara, maka kita yang pertama, saudara-saudara, harus tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam firman-Nya, stay. Seperti Maria, saudara dari Lazarus, yang setiap Tuhan Yesus datang, dia duduk di kakinya. Dan terus mengalami hadirat Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu sama dengan mengalami hadirat Tuhan. Bukan saja tinggal, tetapi bertumbuh. Bertumbuh. Ada semacam perkembangan rohani yang luar biasa. Manusia rohani kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Karena di dalam manusia rohani ada pujian dan penyembahan, ada intimasi rohani yang kuat antara manusia roh kita dengan Tuhan. Ada intimasi manusia jiwani kita. Manusia jiwani kita yang ada emosi, ada kehendak, ada pikiran. Itu ditaklukkan kepada Kristus. Ada manusia tubuh kita, saudara-saudara. Manusia tubuh kita adalah bicara tentang kedagingan kita. Tapi ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan yang diremakan itu, maka kita menjadi pribadi yang ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Anda tahu kalau orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan adalah pribadi yang terberkati, Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Tinggal di dalam firman Tuhan, sukses di dalam perjanjian Allah, yang harus dilakukan adalah meremakan firman Tuhan. Yaitu meremakan firman Tuhan bisa terjadi kalau kita pertama menerima firman Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut. Untuk menerima rema firman Tuhan, saudara-saudara, kita harusnya menerima dengan hati yang lemah lembut. Di Yakobus 1 ayat 21 berbunyi demikian. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Hati yang lembut, saudara-saudara, adalah hati yang menyerah total kepada Tuhan. Hati yang lemah lembut adalah hati yang mudah dibentuk. Mudah dibentuk ketika firman Tuhan hadir dalam hidupmu, apapun sifatnya, entah keras, entah lembut, entah menegur. Bahkan kadang firman Tuhan seperti godam bagi kita. Dan manusia daging kita kadang tidak bisa terima itu. Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, maka firman itu akan membentuk kita. Saudara-saudara, maka kita akan bertumbuh di dalamnya, berakar di dalamnya. Firman itu menjadi kuat di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kemudian, ketika hati yang terbuka seperti itu, maka kita adalah pribadi yang mudah dikoreksi oleh Tuhan. Kita tidak akan berbantah-bantah. Siapa yang suka berbantah dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Yunus berbantah kepada Tuhan, ya. Dia harusnya ke Niniwe untuk melayani di Niniwe, karena orang-orang Niniwe sudah tidak percaya kepada Tuhan. Malah dia beralasan pergi ke Tarsus, dan akhirnya dia harus berproses dengan Tuhan melalui dia dimakan oleh ikan ketika dia berlayar ke Tarsus. Tapi Tuhan tidak mengizinkan ikan meremukkan dia.
Maka dia dapat berdoa di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan dia dimuntahkan. Kadang orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan atau berbantah kepada firman Tuhan, jangan salahkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, salahkan diri kita sendiri yang tidak mau dibentuk. Dan Tuhan akan memberikan proses dalam hidup kita. Setelah menerima firman Tuhan, yang kedua adalah meneliti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 25 berbunyi demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bertekun di dalam hukum itu, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, meneliti firman Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan dengan seksama. Seperti seorang yang sedang mengunyah makanan, ya, saudara-saudara, mengunyah makanan. Itu sama dengan Yakobus tadi. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun di dalamnya, itu sama dengan dia meneliti dengan serius. Meneliti dengan serius itu seperti diibaratkan orang yang sedang mengunyah makanan, dirasakan. Ya, bukan makan telan dan tidak memahami rasa, sensasi dari makanan itu. Ketika kita meneliti firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan serius, Bapak Ibu Saudara, atau membaca firman Tuhan dengan seksama dan merenungkannya, maka kita akan dapat melihat firman itu bukan sekedar rasa di dalam manusia roh kita, tetapi akan menimbulkan iman dan kuasa. Di dalam Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah, rasakan firman itu. Maka engkau dapat melihat kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan dikatakan, saudara-saudara, orang yang mengecap Tuhan, ya saudara-saudara, merenungkan firman, itu dikatakan berbahagia. Karena apa? Di dalam Tuhan ada perlindungan, ada kebahagiaan, ada haleluya. Seperti Mazmur 112 tadi katakan. Maksud daripada merenungkan firman Tuhan adalah meneliti dan mengukur kedalamannya. Ini bisa dilakukan dengan cara kalau Anda baca firman Tuhan pada saat pagi hari. Setelah baca firman Tuhan, saudara-saudara, teliti dengan sungguh. Yang pertama caranya adalah Tuhan berbicara apa ya di dalam firman Tuhan yang saya baca hari ini. Tuhan bicara apa ya? Begitu. Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan saat Tuhan mau sesuatu daripada saya? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bicara apa? Lalu apa yang saya harus lakukan? Yang ketiga, firman di dalam firman Tuhan yang saya baca itu, adakah dosa yang diungkapkan di dalam hidup saya melalui firman itu di mana saya harus bertobat? Maka bertobatlah, saudara-saudara. Dan yang keempat, apa janji Tuhan di dalam hidup saya? Janji Tuhan itu diremakan, puji Tuhan. Nama Tuhan yang besar, yang kita muliakan, yang kita tinggikan. Yang ketiga, setelah meneliti firman Tuhan, yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 25 tadi ada kalimat bertekun di dalamnya, ya, sungguh-sungguh melakukan. Bertekun di dalamnya dan sungguh-sungguh melakukan. Jadi bukan saja kita resapi, kita renungkan, dan firman itu hidup di dalam kita dan setelah itu selesai. Tidak.
ada tugas yang berikutnya adalah melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara. Kalau firman Tuhan berkata jangan engkau khawatir, dan kita tahu ayat itu tetapi kita membiarkan kuasa khawatir itu datang dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya tidak melakukan firman. Itu sebabnya kita kalah. Kuasa perjanjian kerajaan Allah melalui firman-Nya tidak kita rasakan sama sekali. Seorang yang mau bertumbuh dan berakar di dalam iman kerajaan Allah harus melakukan firman Allah secara konsisten sebagai syarat utama, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita. Banyak orang melakukan membaca Alkitab, banyak tiap hari kelihatan membaca Alkitab supaya kelihatan saleh di hadapan orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tahu bahwa di pemandangan Tuhan belum tentu. Saleh bagi manusia itu bukan ukuran Tuhan. Tuhan punya strata ukuran kesalehan terhadap apa yang kita lakukan. Membaca firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, saudara-saudara, oleh karenanya mujizat tidak terjadi di dalamnya. Ini banyak orang yang melakukan ini. Kita selalu berkata, saya sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, tetapi kenapa saya tidak mengalami mujizat Tuhan? Mohon maaf, perlu ada koreksi ketika kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita hidup di dalam firman itu? Dan kalau kita hidup di dalam firman itu, mintalah. Firman Tuhan berkata, karena ketika kita hidup di dalam firman, kita ada di dalam komunitas kerajaan Allah. Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan rohaninya, itu luar biasa sekali. Puji Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan, maka janji Allah pasti dinyatakan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang terakhir, setelah kita merenungkan, meneliti dan merenungkan firman Tuhan, maka yang terakhir kita harus membagikan firman Tuhan. Kita harus sepakat dengan Tuhan. Karena rema firman Tuhan itu adalah berkat rohani yang akan memberikan kesegaran di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hanya hidup bagi kita sendiri berkat Tuhan itu, maka sebenarnya kita salah. Kita harus membagikannya. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 berbunyi demikian, saudara-saudara. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Banyak orang sekarang saya melihat, saudara-saudara, wah kelihatan beribadah ya, ke gereja, berdoa, tetapi sampai di luar kita suka ngomongin orang nih, saudara-saudara. Kita suka mengata-ngatai orang misalnya. Itu gugur ibadahnya, saudara-saudara. Dengan kata lain, ibadah yang tidak sia-sia adalah mengekang lidah hanya untuk menceritakan hal-hal yang memuliakan Allah. Kalau engkau membagikan firman Allah kepada orang lain, kalau engkau berdoa bagi orang lain, kalau engkau melakukan tindakan-tindakan mengasihi orang lain dengan tanganmu, dengan hidupmu, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan ibadah yang murni itu sama dengan memberi pertolongan kepada saudara-saudara yang lemah. Salah satunya adalah saudara-saudara yang kita yang yatim piatu, janda-janda, orang yang lemah. Dengan menceritakan firman Tuhan kepada mereka, meremakan firman Tuhan. Datang kepada orang-orang yang sakit, datang kepada orang-orang yang lemah, memberikan kekuatan, bahkan bukan saja kesaksian
melalui lidah kita, tetapi juga melalui perbuatan kita. Hari-hari ini mari kita memperbanyak bersaksi melalui, saudara-saudara, perbuatan kita. Bersaksi melalui lidah kita. Bukan mengata-ngatai atau ngerumpi atau apa, saudara-saudara. Ngomong yang kosong karena ibadah kita akan gugur. Tapi ketika engkau berdoa untuk orang lain, engkau hadir memberikan pertolongan dengan menyemangati orang lain. Atau hadir dengan tangan Anda memberkati orang lain, maka ibadah kita adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan dan dikatakan ibadah yang murni. Maka dengan demikian hidup ini dilayakkan di hadapan Tuhan karena harta surgawi itu kita bagikan kepada orang lain. Berjalan dalam perjanjian Allah, saudara-saudara. Menjadikan Yesus Kristus soko guru dalam hidup kita. Lihatlah, engkau adalah orang-orang yang sukses di dalam perjalanan perjanjian dengan Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama pada saat pagi hari ini. Dan kita akan menutupnya dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Katakan dengan iman, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Glory, haleluya, amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Ini perkataan iman kami kepada Engkau Tuhan. Yesus Kristus Sang Firman, Engkau yang memenuhi kami dengan kekuatan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau
surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara tentang kuasa firman-Mu. Tetapi ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya, bahkan bersaksi, maka kami tahu kuat kuasa firman-Mu itu yang menguatkan kami untuk menghadapi masa depan ini. Situasi kami Tuhan, kami hadapi tidak sendiri, karena Yesus Kristus Sang Firman itu menyertai kami. Siapa yang mendengar, maka dia menjadi pelaku firman. Dan kami percaya sungguh kepada Engkau. Engkau menyertai umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Minggu yang indah ini kita akan menyelesaikan ibadah kita dan kita akan beraktivitas. Sebelum itu mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Bapak, pada saat pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk situasi bangsa dan negara kami Tuhan. Bahkan seluruh dunia mengalami ada krisis yang besar karena ada COVID-19. Secara akaliah manusia sudah berupaya dengan berbagai macam cara Tuhan. Tetapi kami memiliki Allah yang lebih besar dari situasi yang ada. Memiliki Allah yang lebih besar dari logika manusia. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau. Engkau meredakan situasi COVID-19 ini. Engkau gantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Karena sebelum dunia ada, Engkau sudah ada. Tetapi kami tetap taat kepada tata aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami Tuhan. Untuk
menjaga kesehatan. Tetapi masalah sakit penyakit, kami tahu Tuhan, dokter sudah ada. Tetapi lebih daripada itu, Engkau yang memiliki isi dunia ini. Dan kami memohon kepada Engkau. Mohon Tuhan, redahkanlah. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang pada hari ini. Dalam keadaan sakit, dimanapun berada Engkau menjamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan. Yang menghadapi persoalan-persoalan hidup, Engkau adalah jalan keluar. Tidak ada yang tidak dapat Engkau lakukan dan kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat bagi kita semua. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.